Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Gembala Agung kita. Firman Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Orang-orang yang menjadi milik kepunyaannya Allah adalah domba-domba Allah, domba gembalaan Allah sendiri, dan Allah ingin agar supaya kita mengetahuinya bahwa kita ini adalah orang-orang milik kepunyaan Allah dan bukan milik kepunyaan pemimpin gereja ataupun milik denominasi gereja tertentu, tapi kita adalah miliknya Allah. Tuhan Yesus di dalam doanya untuk murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu." Tuhan Yesus telah membeli kita, menebus kita dengan darahnya sendiri. Darah yang mahal telah tertumpah di atas kayu salib dan harganya telah lunas dibayar. Dan bahwa diri kita ini bukan milik diri kita lagi, melainkan kita ini adalah milik kepunyaannya Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Rasul Paulus menuliskan, selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah guru kebenaran. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Rasul Paulus berkata, "Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran." Dan orang yang menolak kebenaran sama saja dengan dia akan diperhadapkan dengan hukuman. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Barang siapa percaya kepada Allah, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Oleh sebab itu, kita yang sudah diselamatkan, kita yang percaya kepada, kita harus percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, karena kebenaran kita datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai guru kebenaran, Tuhan Yesus berjalan berkeliling dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil Kerajaan serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan. Sebagai guru kebenaran, Tuhan Yesus menunjukkan Allah Bapa itu kepada kita. "Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang tinggal di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Sebagai guru kebenaran, Tuhan Yesus menunjukkan kasih Bapa itu kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Rasul Yohanes di dalam kitabnya menuliskan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.